Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang menemani ruang dengan rekan Raw ya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2021. Dan seperti biasa di formasi pukul 8 malam kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Nah, saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada Bapak M. Fauzan MEI. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Una. Iya, gimana nih kabarnya, Mbak? Pak, di malam hari ini. Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, Pak, sebelum kita beranjak ke tema kita ya di malam hari ini, kalau tidak salah tadi sempat kita berbincang-bincang. Bapak ini merupakan kalau bisa dibilang masih baru ya di Kota Padang Sidimpuan. Iya, masih baru, Mbak. Sejak kapan ini, Pak? Tepatnya di bulan Desember yang lalu, Mbak, di tahun 2020. Bulan Desember tahun 2020. Jadi sekitar beberapa bulan ya, Pak, baru beberapa bulan. Iya, benar, Mbak. Oke. Jadi kesan Bapak sendiri terhadap Kota Padang Sidimpuan itu gimana, Pak? Ya, alhamdulillah Kota Padang Sidimpuan itu kota yang Islami ya. Kalau saya lihat, kemudian masyarakatnya ramah-ramah, Mbak. Oke, Pak. Dan tema kita di malam hari ini adalah sistem dan produk bank syariah. Kira-kira kenapa Bapak mengambil tema kita di malam hari ini adalah sistem dan produk bank syariah, Pak? Ya, alasan untuk tema malam ini karena pada saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia itu sangat pesat ya, Mbak Una. Kemudian ada peluang yang sangat besar di Indonesia ya pada saat ini, yaitu masyarakatnya di Indonesia merupakan masyarakat muslim yang terbesar di dunia. Jadi menjadi potensi yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Oke, Pak. Oke, Pak, bisa dijelaskan tentang materi kita di malam hari ini? Ya, terima kasih Mbak Una. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini saya akan membawakan tema tentang sistem dan produk dan bank syariah. Setelah berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar mahkota alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk materi pada malam hari ini adalah yang pertama itu tentang Islam. Islam sendiri di sini terdiri dari 3, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian syariah ini ada pembagiannya dalam hal ibadah, kemudian dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah inilah yang ada diatur dalam Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Di sini dalam berkaitan ekonomi salah satunya adalah berkaitan dengan perbankan ataupun bank syariah yang ada di Indonesia. Latar belakang dari bank syariah ini, kalau dari sejarahnya, rintisan perbankan syariah diawali dari Mesir dekade tahun 60-an dengan Midgamer Bank, semacam lembaga keuangan unit desa yang terus berkembang di belahan dunia lainnya termasuk Asia Tenggara. Kemudian dengan Bank Islam Malaysian Berhad sebagai bank syariah pertama di Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1983. Berkembangnya bank syariah tersebut berpengaruh ke Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia yang berdiri pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah atau 1 November tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 Hijriah atau tanggal 1 Mei tahun 1992. Adapun konsep dari sistem perbankan syariah ini, fungsi banknya yang pertama itu adalah sebagai lembaga intermediari bank, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat. Adapun yang membedakan kalau di bank syariah dan di bank konvensional adalah akadnya. Kalau di bank konvensional umumnya menggunakan kontraknya itu menggunakan sistem bunga. Sedangkan kalau di bank syariah itu dia menggunakan akadnya itu kalau dalam hal menghimpun dana menggunakan akad wadiah ataupun titipan,
kemudian menggunakan akad mudharabah ataupun bagi hasil. Selanjutnya dalam hal penyaluran dananya menggunakan akad bagi hasil, mudharabah, kemudian ada juga akad perkongsian ataupun musyarakah. Selanjutnya dalam hal jual beli biasa menggunakan murabahah, salam ataupun istisna. Kemudian selanjutnya dalam hal sewa menyewa menggunakan akad ijaro dan ijaro muntahiyah bitamlik. Kemudian fungsi bank syariah, fungsinya di sini ada 4. Yang pertama itu sebagai manajer investasi, menghimpun dana tadi menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah. Di sini dia produknya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Selanjutnya investor menyalurkan dana ke masyarakat. Di sini ada menggunakan prinsip jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Selanjutnya menggunakan prinsip bagi hasil. Di sini menggunakan akad mudharabah ataupun bagi hasil ataupun musyarakah. Kemudian jasa yang ada di bank syariah itu menggunakan akad wakalah, biasanya dalam hal perwakilan, kafalah, penjaminan. Kemudian ada sab dalam hal falas, valuta asing, ada qard, ada hawalah, pengalian utang, rohan ataupun gadai. Jadi di sini ada juga satu lagi fungsinya sebagai fungsi sosial bank syariah ini. Ini juga menjadi salah satu perbedaan antara yang ada di bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank syariah itu dia penghimpunan dan penyaluran dananya itu untuk dana kebajikan menggunakan akad qardul hasan, di sini ada. Kemudian dalam hal penghimpunan dan penyaluran ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Di sinilah menjadikannya. Kemudian di bank syariah sendiri dalam segala aktivitasnya, produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang halal saja. Jadi untuk bank syariah dalam hal penyaluran dananya sudah pasti untuk kegiatan-kegiatan usaha yang halal. Kemudian sumber pendapatan yang dibagi hasilkan kepada nasabah hanya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debitur. Selanjutnya beberapa perbedaan kembali antara bank konvensional dan bank syariah. Landasan hukumnya, kalau bank konvensional itu menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia. Kalau di bank syariah itu menggunakan landasan hukumnya itu hukum positif dan landasan syariah. Selanjutnya kelembagaannya, di sini pengawasannya kalau di konvensional itu ada dewan komisaris, kalau di bank syariah itu pengawasannya ada dewan pengawas syariah dan dewan komisaris. Jadi inilah salah satu juga yang menjadikan perbedaannya. Selanjutnya kalau dalam hal insentifnya tadi, kalau di bank konvensional menggunakan sistem bunga, kemudian di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian selanjutnya regulasi atau ketentuan yang mengatur. Kalau di bank konvensional itu menggunakan PBI, Peraturan Bank Indonesia, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di bank syariah juga sama, menggunakan Peraturan Bank Indonesia, kemudian peraturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan satu lagi ada tambahannya menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian antara sektor moneter dan real, kalau di bank konvensional itu sektor moneter terpisah dengan sektor real. Sedangkan kalau di bank syariah ada keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor real. Selanjutnya dalam hal perbedaannya ini antara bank syariah dan bank konvensional, besar kecilnya bagi hasil diperoleh deposan tergantung pertama pendapatan bank. Jadi di sini kalau pendapatan bank syariahnya meningkat, otomatis bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya juga semakin meningkat. Sedangkan di bank konvensional, besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan bergantung kepada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, dan jangka waktu deposito. Oke, selanjutnya beberapa hal yang membedakan kembali antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dan pendekatan LDR, loan to deposit ratio, yaitu mempertimbangkan rasio antar dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syariah, loan to deposit ratio bukan saja mencerminkan keseimbangan tapi juga keadilan
karena bank benar-benar membagikan hasil net dari dunia usaha kepada penabung. Sedangkan di bank konvensional, semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya bank harus menambah bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga kepada deposan. Hal ini yang terkenal dengan istilah negatif spread. Nah, ini juga atau keuntungan negatif alias rugi. Oke, selanjutnya di sini saya coba memaparkan tentang perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Kalau bunga, yang pertama itu penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Selanjutnya, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek ini dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Selanjutnya, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Selanjutnya, yang menjadikan beda dengan bagi hasil, penentuan besarnya porsi atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi dari bagi hasil ini sudah ditentukan apakah pembagiannya itu tergantung kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Apakah 50 banding 50, 60 banding 40, 70 banding 30, ya tergantung kesepakatan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Selanjutnya, besarnya porsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, apabila pendapatan bank syariah itu meningkat, ya otomatis dia bagi hasilnya meningkat. Apabila misalnya stagnan pendapatannya, ya bagi hasilnya juga bisa stagnan. Kemudian apabila menurun, ya bisa saja bagi hasil yang diperoleh menurun. Tapi biasanya trennya kalau di bank syariah itu pendapatannya selalu meningkat. Jadi bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah meningkat, otomatis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga meningkat setiap bulannya. Selanjutnya, bagi hasil tergantung pada pendapatan hasil usaha proyek yang dijalankan sebelum dikurangi biaya operasional. Oke, selanjutnya bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatannya. Nah, jadi itu ada beberapa tadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, kemudian perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Selanjutnya, produk dan jasa bank syariah. Jadi di Indonesia itu menerapkan yang namanya dual banking system. Ada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, ada bank syariah yang lebih dikenal dengan bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Dalam hal kegiatan usahanya itu, bank syariah ada kegiatannya ada 3 ataupun 4 ya, saya bilang. Yang pertama itu tadi funding, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Nah, di sini akad yang digunakan itu akad wadiah dan akad mudorobah. Wadiah tadi adalah titipan, kemudian mudorobah itu adalah bagi hasil. Selanjutnya dalam hal lending atau financing ataupun penyaluran dana dari bank syariah kepada masyarakat, ada dalam bentuk prinsip jual beli. Akad yang digunakan itu murabahah, kemudian salam, istisna. Selanjutnya ada prinsip bagi hasil. Akad yang digunakan menggunakan sistem mudorobah bagi hasil. Selanjutnya ada musyarakah perkongsian. Selanjutnya ada sewa menyewa. Akad yang digunakan itu biasanya menggunakan sistem akad ijaroh, sewa menyewa antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Selanjutnya menggunakan akad ijaroh muntahiyah bitamlik, ya sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang tersebut kepada nasabahnya. Selanjutnya ada servis atau jasa keuangan. Di sini ada akadnya akad wakalah perwakilan, ada kafalah penjaminan, ada hiwalah atau hawalah pengalian utang, ada rohan gadai. Nah, jika di bank syariah biasanya gadai yang terkenal itu dengan gadai emas. Kemudian ada qard, ada salb. Salb ini dia valuta asing yang tapi menggunakan akad salb di bank syariah. Selanjutnya tadi saya katakan tambahan satu lagi adalah sebagai fungsi sosial. Nah, jadi bank syariah itu kegiatannya dapat menghimpun zakat, infak, sedekah. Nah, jadi
Adapun zakat, infak, sedekah yang dihimpun dari masyarakat ini disalurkan lagi dalam hal untuk kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Nah, jadi itu ada beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, jika melihat perkembangannya pada saat ini, bank syariah pada saat ini, lebih tepatnya pada tanggal 1 Februari berdirinya Bank Syariah Indonesia. Ya, Bank Syariah Indonesia ini merupakan merger atau penggabungan antara 3 bank syariah, dari PT Bank Syariah Mandiri, kemudian selanjutnya PT Bank BRI Syariah, selanjutnya PT BNI Syariah. Ini merupakan suatu hal sejarah bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, jadi bisa dikatakan Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank BUMN yang menggunakan sistem syariah. Tentunya dengan semakin banyaknya perkembangan bank syariah di Indonesia, ya saya sendiri dan kita semua mari kita mengajak untuk membesarkan dari perkembangan bank syariah ini. Ya, salah satunya mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita. Mari kita beramai-ramai untuk melakukan transaksi di bank syariah. Oke Pak, terima kasih banyak. Dan itu dia tadi rekan sedikit penjelasan tentang tema kita di malam hari ini adalah sistem dan produk bank syariah ya. Dimana tadi sudah dijelaskan sedikit banyaknya tentang latar belakang, fungsi, prinsip dasar, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, perbedaan bunga dan bagi hasil, serta produk dan akad bank syariah itu sendiri. Dan juga sudah diberitahu bahwasannya Bank Syariah Indonesia itu baru berdiri pada tanggal 1 Februari kalau tidak salah ya Pak, 2021. Iya. Nah, jadi itu merupakan peristiwa yang sangat besar karena ada 3 PT Bank Syariah yang ada di Indonesia bergabung menjadi satu. Nah, jadi rekan-rekan yang punya pertanyaan tentang tema kita di malam hari ini boleh bergabung bareng kita ya di nomor WhatsApp di nomor 0822 9999 6105. Dan jangan kemana-mana, rekan-rekan juga bisa bertanya melalui live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan tentu saja, atau melalui live chat aplikasi kita yang mendengarkan untuk dari aplikasi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum. 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan-rekan masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita bahwasanya bagaimana sebenarnya tentang sistem dan produk bank syariah itu sendiri. Dan Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya melalui via live Instagram dan juga via chat aplikasi dan juga chat WhatsApp kita. Nah, yang pertama dari via Instagram ini atas akun Dianana1023. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya Pak, bank syariah ini sudah lama ya ada, tetapi kenapa nih Pak bank syariah itu baru-baru ini menjadi sorotan besar? Apakah ada beberapa faktor yang melatar belakanginya Pak? Ya, terima kasih Mbak Una. Sebenarnya tadi yang benar sudah lama ya, tepatnya pada tahun 1992 pada tanggal 1 Mei. Jadi yang menjadi sorotan tadi kenapa? Karena semenjak mergernya tadi, rencana merger dari pemerintah, penggabungan antara 3 bank syariah, dari Bank Syariah Mandiri, kemudian bergabung dengan BRI Syariah, kemudian bergabung dengan BNI Syariah, bergabung menjadi satu menjadi sebuah kekuatan yang besar di Indonesia. Tentunya ini menjadi sorotan, terutama pemerintah sangat mensupport dari perkembangan PT Bank Syariah Indonesia ini agar bisa masuk menjadi 10 besar bank syariah yang ada di dunia. Nah, tentunya apabila bahkan sampai seorang presiden sudah memaparkan ke masyarakat bahwa akan didirikan pada saat yang lalu PT Bank Syariah Indonesia ini. Nah, tentunya ini menjadi pemberitaan yang sangat besar di Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi kelebihan juga di Bank Syariah, nasabahnya tidak hanya harus yang beragama Islam saja gitu. Mau dia suku apapun maupun dia agama apapun, yang penting dia masih warga negara Indonesia, dia bisa membuka tabungan di bank syariah ataupun melakukan transaksi di bank syariah.
dengan tetap mengikuti peraturan-peraturan ataupun tata cara yang ada di bank syariah tersebut. Tentunya disinilah perlu kita untuk terus mensosialisasikan gitu perkembangan dari bank syariah yang ada di Indonesia, karena boleh jujur masih banyak juga masyarakat yang belum tahu gitu, belum tahu tentang perkembangan bank syariah, dan masih banyak juga yang belum paham gitu sistemnya seperti apa yang ada di bank syariah ini. Ya mungkin seperti itu Mbak Una. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Itu dia tadi jawaban dari narasumber kita ya untuk kamu akun yang sudah Anda sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah bank syariah itu sebenarnya benar-benar 100% syariah atau bagaimana? Karena masih banyak orang yang meragukan ini Pak. Ini pertanyaan dari Nasution 153202. Ya, terima kasih Mbak Una. Apakah bank syariah itu sudah 100% syariah? Nah, jadi di sini kita nggak boleh mengeluarkan fatwa sendiri gitu, atau pendapat sendiri, ataupun seorang ustadz sendiri, ataupun misalnya ormas Islam sendiri gitu. Nah, tidak bisa. Di Indonesia itu yang menetapkan apakah bank syariah, bank itu sudah mengikuti syariah Islam atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang di sini, yang di bagian ekonominya itu di sini ada namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi disinilah peran dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa bank syariah itu sudah syariah atau belum. Ya, ataupun misalnya kalau kita bilang sudah 100% atau belum, ya namanya juga kita hidup ya, pasti tidak ada yang sempurna, pasti masih ada kekurangan. Nah, adapun kalau kekurangan ini sudah pasti kedepannya pasti diperbaiki. Tapi yang saya ketahui dalam hal kegiatan usahanya, perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini ada namanya di setiap bank syariah itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah inilah yang mengawasi kegiatan usaha bank syariahnya agar sesuai dengan syariah. Apabila ada penyimpangan, mungkin bisa dikasih pemberitahuan kepada pihak-pihak dari bank syariahnya agar kembali lagi dari yang mungkin yang salah menjadi yang benar gitu. Jadi kita tidak bisa masyarakat awam ini menghakimi gitu apakah ini sudah syariah atau belum. Jadi di Indonesia itu ada namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan di bank syariah itu ada perwakilan Dewan Pengawas Syariah. Jadi di sini saya yakin dan percaya pasti bank syariah di Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah gitu. Oke, terima kasih banyak Pak, itu dia tadi untuk Anda ya yang sudah bertanya melalui Instagram kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini Pak diambil dari live chat aplikasi kita ya. Ada dari Mbak Misha. Ini katanya, tadi saya mendengar ada investor bank syariah ya Pak. Nah, kira-kira siapa saja ini Pak yang bisa menjadi investor bank syariah? Ya, terima kasih Mbak Una. Terkait dengan investor di bank syariah, kalau di bank syariah itu ada yang namanya di sini dana pihak yang pertama ya. Dana pihak pertama ini biasanya yang memang kita katakan investor-investor ataupun pemilik saham dari bank syariah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada namanya dana pihak kedua. Dana pihak kedua ini biasanya bersumber dari lembaga-lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Saya ambil contoh, misalnya di PT Bank Syariah Indonesia ada Bank Muamalat Indonesia menginvestasikan dananya di PT Bank Syariah Indonesia, itu dinamakan dana pihak kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga inilah yang bersumber dari masyarakat. Seperti saya katakan tadi, dana yang bersumber dari masyarakat ini dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Adapun akad yang digunakan itu adalah menggunakan akad wadiah ataupun titipan, dan menggunakan akad mudorobah ataupun bagi hasil. Ya mungkin seperti itu Mbak Una. Iya Pak. Dan ini juga sudah ada yang mengkomen kembali ya dari Instagram kita terkait jawaban Bapak tentang bank syariah itu benar-benar 100% syariah atau tidak ya Pak. Nah ini dibalas, bagaimana tanggapan Bapak jika memang ada orang yang mengatakan bahwasannya, sebentar Pak, jika ada orang yang mengatakan bahwasannya
bank syariah itu benar-benar tidak sepenuhnya syariah? Ya, terima kasih Mbak Una. Jadi ya saya sendiri pun pernah mengalaminya. Ada beberapa orang gitu, dia yang mengatakan hal seperti itu. Jadi jawaban kita seperti apa? Ya berarti orangnya itu mungkin dia perlu belajar kembali lagi yang berkaitan dengan ekonomi Islam, berkaitan dengan perbankan syariah, di perbankan syariah. Jadi biar lebih memahaminya. Jadi disinilah peran-peran kita baik dari akademisi ataupun praktisi yang ada yang berkaitan dengan ekonomi Islam ataupun bank syariah yang ada di Indonesia, terutama di daerah kita di Kota Padang Sidimpuan ataupun Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mensosialisasikan hal tersebut. Jadi kalau halnya itu seperti biasa, hal orang-orang awam mengatakan seperti itu yang merupakan suatu hal yang biasa, mungkin dia kurang paham. Jadi kita sebagai orang mungkin yang lebih paham, ya kita harus menjelaskannya ya baik-baik, pelan-pelan sampai dia paham gitu. Agar masyarakat yang awam tadi yang kurang paham, dia menjadi paham gitu tentang bank syariah tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Una. Ya, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya dari via chat WhatsApp ya Pak. Ini atas nama Meilina, maaf Pak, atas nama Meilina ya. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya biar saya selaku masyarakat bisa mengajak masyarakat lainnya untuk menabung ke bank syariah? Karena seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya sebenarnya bank syariah itu lebih menguntungkan daripada bank konvensional. Ya, mengajak masyarakat untuk beramai-ramai gitu, untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Jadi sini sebenarnya ya peran kita dari diri kita sendiri dulu untuk bertransaksi di bank syariah, kemudian mengajak keluarga kita untuk bertransaksi di bank syariah, kemudian masyarakat di sekitar kita. Adapun cara untuk mengajaknya tadi ya bisa dalam bentuk misalnya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami. Ini saya katakan tadi, peran dari akademisi, peran dari praktisi dari bank syariah sendiri agar masyarakat lebih memahami tentang bank syariah, plus minusnya saya bilang. Pasti plusnya lebih banyak lah di bank syariah. Yang pasti bank syariah itu adalah produk banknya itu halal ya. Oke, mungkin seperti itu Mbak Una. Oke Pak, terima kasih banyak. Itu dia tadi ada beberapa pertanyaan. Dan untuk rekan-rekan yang masih pengen bertanya, boleh kembali bergabung bareng kita di nomor WhatsApp di 0822 99996105. Bisa juga bergabung melalui live Instagram kita di @RFM Padang Sidimpuan ya. Oke deh, kalau begitu satu lagi Una ingatin, melalui live chat aplikasi kita tentu saja untuk kamu yang mendengarkan kita dari aplikasi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Pro FM Your Lifestyle. Rekan Rau masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas menemani ruang dengar rekan Rau, dan tentunya masih bersama narasumber kita ya. Oke Pak, ini kembali ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Ini melalui live chat aplikasi kita juga yang mendengarkan kita dari luar Kota Padang Sidimpuan. Oke, ini pertanyaannya Pak adalah bagaimana sistem bunga dalam bank konvensional Pak dan pembagian hasil dalam bank syariah? Soalnya tadi saya sempat terlewat katanya Pak. Ya, terima kasih Mbak Una. Jadi kalau di bank konvensional itu misalnya kita investasi dalam bentuk deposito, misalnya nominalnya 100 juta, kita mendapatkan bunganya, contohnya misalnya mendapatkan 400.000 bersihnya gitu. Jadi selama misalnya 6 bulan, jadi setiap bulannya dia tetap mendapatkan 400.000 dari investasi dana tersebut. Sedangkan kalau di bank syariah, kalau dia investasinya misalnya 100 juta, ya bisa saja pada bulan pertama dia mendapatkan 400.000 sama gitu dengan yang di situ. Tapi nanti di bulan kedua misalnya pendapatan bank syariahnya meningkat, bisa aja misalnya menjadi 420.000. Misalnya bulan depannya semakin meningkat, bisa aja menjadi 450.000. Bulan depannya semakin meningkat, bisa saja menjadi 500.000. Ataupun stagnan bisa juga. Ataupun seandainya misalnya menurun, ya bisa juga, tapi biasanya jarang. Biasanya meningkat terus dari pendapatan dari bank syariah. Adapun kalau misalnya kita investasi di bank syariah, bagi hasil yang kita peroleh itu setiap bulannya semakin lama semakin menurun. Berarti ini perlu kita cross check lagi. Berarti perkembangan bank syariahnya kurang baik, tidak sehat bank syariahnya. Kenapa ini bagi hasilnya kok semakin menurun?
Tapi kalau bank syariahnya sehat, otomatis biasanya bagi hasil yang diperoleh itu setiap bulannya semakin meningkat, tergantung dari pendapatan dari bank syariah tersebut. Gitu Mbak Una. Oke Pak, terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, tadi ada disinggung tentang jasa keuangan bank syariah ya Pak. Jadi dalam jasa keuangan bank syariah apa saja yang bisa ditawarkan nih Pak, biar bisa mendapatkan jasa keuangan tersebut? Ya, terima kasih Mbak Una. Dalam hal jasa ini, saya rasa kalau dalam hal produk-produknya hampir sama dengan yang konvensional. Yang mendasarinya juga yang beda itu tadi akadnya tadi ya, ataupun kontraknya tadi. Misalnya kita pengen menggunakan jasa, misalnya tadi kita bilang gadai gitu, gadai, ataupun misalnya rohan tadi ya, gadai emas biasanya itu kalau di bank syariah. Kita bisa memperoleh dari produk tersebut. Kemudian ada jasa, misalnya kita pengen nih habis pulsa kita, pengen ngisi pulsa melalui jasa layanan di bank syariah, baik melalui ATM ataupun dari online bankingnya, ataupun melalui dari mobile bankingnya, bisa kita memperolehnya. Atau misalnya kita pengen bayar listrik, bayar air, ataupun yang lainnya, itu juga bisa kita gunakan melalui jasa di layanan ATM, online banking, ataupun dari mobile bankingnya. Kemudian jasa-jasa yang lainnya ya banyak juga ya yang diapai, misalnya clearing, ataupun misalnya inkasu, dan yang lainnya hampir sama seperti yang ada di konvensional. Tapi yang tadi saya perlu garis bawahi, dari akadnya tadi satu hal yang membedakan gitu antara yang ada di syariah dengan yang di konvensional. Saya rasa seperti itu Mbak Una. Iya Pak, terima kasih banyak. Dan itu dia tadi rangkaian pertanyaan dari pendengar kita ya Pak, yang sudah mendengarkan tentang talk show kita di malam hari ini. Dan mungkin bisa juga dijelaskan tentang kesimpulan tentang materi kita di malam hari ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Una. Kesimpulan dari materi malam ini, saya mau mengajak pada masyarakat, mari beramai-ramai kita berinvestasi di bank syariah. Kemudian bank syariah ini merupakan bank untuk segala ataupun semua agama yang ada di Indonesia. Jadi mau kita suku apapun, mau kita agama apapun, bisa bertransaksi di bank syariah. Kemudian tapi tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di bank syariah tersebut. Kemudian dalam hal produknya ini banyak benefit-benefit ya, ataupun keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dengan kita bertransaksi di bank syariah. Tapi satu hal yang pasti, dengan kita bertransaksi di bank syariah, pasti transaksi kita transaksi yang halal dalam hal kegiatan transaksi kita sehari-hari. Dan pada saat ini dalam hal digitalisasi juga saya lihat dalam digitalisasi bank syariah juga tidak kalah dengan bank konvensional. Misalnya menggunakan jasa ATM, atau misalnya online banking, mobile banking, dan jasa digital lainnya juga sudah dapat mengimbangi gitu dari perkembangan dari bank konvensional. Kemudian sekarang pada saat ini pemerintah juga sangat mensupport dari perkembangan bank syariah ini. Dengan harapannya semakin berkembangnya bank syariah ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Apalagi pada saat ini di masa pandemi seperti ini, pandemi COVID-19 ini, masyarakat tingkat kemiskinan itu semakin meningkat gitu. Jadi dengan banyaknya usaha-usaha orang yang tutup, kemudian masyarakat yang di PHK, yang dirumahkan gitu. Jadi dengan adanya bank syariah bisa juga diberikan untuk modal untuk kegiatan usahanya yang baru, agar dapat perekonomian masyarakat itu semakin baik dan semakin meningkat ke depannya. Kemudian sekali lagi saya mengajak pada masyarakat di seluruh Indonesia, mari kita beramai-ramai bertransaksi di bank syariah. Mungkin itu saja Mbak Una. Ya,
Terima kasih banyak Pak. Dan itu dia tadi rangkaian talk show kita ya rekan Raw di malam hari ini. Dan terima kasih banyak sudah bergabung bareng kita tentu saja di malam hari ini. Sebelum kita berakhir talk show ini Pak, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, yang ingin saya sampaikan kembali lagi tadi Mbak Una, terkait dengan materi yang saya berikan tadi. Dari sini ada sangat perlu peran dari akademisi, peran dari praktisi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi Islam, kemudian dengan perkembangan dari bank syariah yang ada di Indonesia. Karena kalau boleh jujur, dari data statistik yang saya baca dari websitenya Otoritas Jasa Keuangan, market share bank syariah itu ya, kalau kita boleh jujur, ya berkisar kurang lebih 5% yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih 95% itu masyarakat di Indonesia itu masih bertransaksi di bank konvensional. Nah, jadi dengan semakin banyaknya masyarakat yang bertransaksi di bank syariah, ya otomatis ke depannya market share dari perkembangan bank syariah itu semakin meningkat dan semakin baik. Yang pasti yang perlu digarisbawahi, dengan kita semakin banyak bertransaksi di bank syariah, ya semakin berkah hidup kita. Kemudian kita semakin banyak melaksanakan transaksi-transaksi yang halal. Ya mungkin seperti itu Mbak Una. Ya, terima kasih banyak Pak dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung bareng kita di malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini bisa menjadi sedikit pencerahan untuk kita agar bisa bergabung ke Bank Syariah Indonesia tentu saja. Karena banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat di Bank Syariah seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tentu saja. Dan terima kasih banyak Pak sudah bergabung, dan mudah-mudahan bisa bergabung lain hari tentu saja bersama kita di sini. Dan ya rekan-rekan jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali, tetap di 105 Pro FM, Your Lifestyle. Don't stay away for too long.